Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bareng Mbak Dewi dari Ya. kaum difabel dari Tunarungu ya Mbak. Ya. Gimana keadaan hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Kita kembali lagi di podcast. Hai, sampai ketemu. Kita masih bisa bincang-bincang ya Pak ya. Iya, kemarin kita sempat ketemu tapi nggak ketemu sama orangnya ya. Iya. Waktu di dinas sosial ya. Iya, aku nyari kemana ini ya? Mana gitu. Gimana ada yang bisa saya bantu? Gimana sih Mbak? Aku mau tanya tentang kegiatan dari difabel. Bahkan setahu saya itu mengajar dari difabel orang-orang yang maaf kekurangan. Itu gimana sih cara menghadapi orang-orang yang punya anak-anak yang pastinya kan nggak sesuai dengan pemikiran kita ya. Kadang-kadang orang itu tuh seperti gimana gitu. Gimana sih cara mengajari orang-orang yang seperti itu? Oke, sebenarnya itu kan kita kembalikan lagi ya pada diri kita masing-masing, pribadi kita. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan dari hati, pasti biarpun kita mungkin tidak punya pengalaman, tidak punya materi, kita tidak punya basic seperti itu pun, insya Allah kalau hatinya masih kita selalu pakai hati, semuanya dimudahkan. Ini pengalaman pribadi saya ya, saya tidak punya basic, alhamdulillah saya tidak punya anak yang berkebutuhan juga. Saya alhamdulillah saya diberikan seperti ini. Jadi semua itu naluri bisa muncul sendiri dari hati kita. Bagaimana kita tuh bisa dekat dengan mereka, bagaimana kita bisa itu memahami. Saya tidak pernah menyebut mereka difabel yang kekurangan, tapi mereka saya sebut selalu anak hebat. Ya, mereka karena mereka dititipkan Tuhan kepada orang-orang hebat. Belum tentu saya bisa, tapi mereka orang tua yang sudah dititipi karunia itu adalah titipan yang harus dijaga, yang harus tetap sebagai orang tua harus bisa menjaganya, harus bisa memberikan mereka manfaat seperti itu. Jadi gimana ya caranya ya? Kita mendekati mereka dengan hati, karena tidak semua orang tuh bisa gitu ya. Jadi mungkin ada yang cuma hanya berpura-pura saya pengen dekat, tapi ternyata di belakang itu tuh aku juga nampak ada mendekati anak-anak juga penuh sewu, misalkan ada yang mungkin ya, ada yang gimana lah ya, terus ada rasa jijik, ada rasa sungkan, ada itu. Jadi itulah yang seperti itu yang harus kita singkirkan dulu. Tidak bisa asal-asalan langsung dekat, tidak bisa. Mereka pun lebih peka dari kita. Ketika ada seseorang yang benar-benar itu menyayangi mereka dengan sendirinya akan merangkul kita juga. Sebaliknya seperti itu. Jadi kalau mereka tahu orang ini cuma basa-basi, cuma pura-pura, ya mereka pun dengan sendirinya tidak merasa nyaman seperti itu. Itu. Nah kebetulan saya juga punya anak-anak seperti itu. Saya juga berteman dengan teman-teman yang mempunyai, bagi saya itu bukan kekurangan ya, tapi kelebihan. Kelebihan. Kadang-kadang saya juga pernah lihat tuh ya teman-teman saya kan itu orang gimana sih gitu. Ternyata di sebalik semuanya itu dia itu di belakangnya mempunyai apa itu jiwa-jiwa yang mungkin kayak nggak punya tangan maaf ya. Ternyata aku lihat ini pasti orang nggak bisa apa-apa. Kalau ternyata ketika saya lihat waktu itu di mana ya, di itu yang orang-orang yang kita ternyata bisa ya orang. Lalu gimana sih cara tips untuk bagi-bagi para orang tua yang mempunyai anak yang difabel biar dia itu biasanya kan orang tua kan saya mau dibawa biar tidak malu dibawa keluar gitu, bahwa anaknya itu mempunyai kualitas yang lebih dari semua orang. Saya katakan sekali lagi ya Mas, anak itu titipan Tuhan, anak itu adalah anugerah ya. Mereka punya hak sama, tidak ada perbedaan. Kita diciptakan di dunia ini untuk bahagia, bukan untuk menderita gitu. Jadi satu pesan kepada orang tua, maaf, yang mempunyai anak-anak hebat, satu, percaya bahwa Tuhan Allah itu memberikan anugerah, dititipkan ke kita karena kita mampu. Belum tentu dititipi anak seperti orang lain itu bisa, tapi berarti kalau panjenengan yang dititipi berarti jenengan sudah dipilih sama Allah, sama Tuhan itu mampu.
gitu. Selalu menciptakan pemikiran positif. Tidak ada Tuhan memberikan sesuatu rencana itu yang gagal, tidak ada, pasti ada. Nanti suatu saat Tuhan itu sudah menempatkan surga-surga buat para anak-anak hebat itu, dan juga untuk orang tua. Karena apa Mas? Anak hebat itu semuanya luar biasa. Dari segi kesabaran orang tua harus benar-benar sabar. Dari segi mungkin pengorbanan juga iya. Ya, jadi semua yang kita keluarkan bagi ibu-ibu semuanya, siapa saja yang ada di dunia ini, bersyukurlah bahwa menciptakan rasa bersyukur itu memang sulit. Ikhlas nomor satu mah. Ikhlas itu ya. Itu kunci Ikhlas iya. Belum tentu semua orang bisa. Ikhlas itu kadarnya semua orang juga nggak sama. Ya gitu. Nomor satu ikhlas, selalu berpikir positif, selalu tidak berputus asa. Itu pesan saya untuk ibu-ibu yang punya anak hebat.